Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Damayanti dari kelas PTKB dengan NIM 230209500065. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang kesimpulan dari materi multiplexing. Multiplexing adalah teknik yang digunakan untuk mengirimkan beberapa sinyal atau data melalui saluran komunikasi tunggal secara bersamaan. Teknik ini memungkinkan pengguna efisien dari sumber daya komunikasi dengan berbagai saluran fisik menjadi saluran logis yang berbeda. Selanjutnya ada beberapa jenis multiplexing, termasuk time division multiplexing atau TDM, frequency division multiplexing FDM, kode division multiplexing CDM, dan space division multiplexing SDM. Masing-masing dengan kegunaannya sendiri tergantung pada konteks aplikasi dan persyaratan sistem. Adapun 5 kelebihan multiplexing. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Multiplexing kemungkinan pengguna sumber daya yang ada dengan lebih efisien dengan mengizinkan beberapa sinyal untuk berbagi saluran komunikasi yang sama. Hal ini mengurangi jumlah saluran fisik yang diperlukan untuk mentransmisikan informasi. 2. Peningkatan kapasitas. Dengan menggunakan multiplexing, kapasitas saluran komunikasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini memungkinkan lebih banyak dari data atau sinyal untuk ditransmisikan melalui saluran yang sama, yang memungkinkan untuk komunikasi yang lebih cepat dan lebih efisien. Yang ketiga, penghematan biaya. Dengan mengurangi jumlah infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mentransmisikan informasi, multiplexing dapat membantu menghemat biaya dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan komunikasi. Yang keempat, fleksibilitas. Teknik multiplexing dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan lingkungan komunikasi, termasuk jaringan kabel, nirkabel, dan satelit. Ini memberikan fleksibel dalam merancang solusi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik suatu sistem. Yang terakhir, skabilitas. Dengan memanfaatkan multiplexing, sistem komunikasi dapat dengan mudah disesuaikan dengan meningkatnya permintaan akan kapasitas atau jumlah sinyal yang harus ditransmisikan. Hal ini memungkinkan untuk skalabilitas yang lebih baik dalam menghadapi pertumbuhan atau perubahan kebutuhan. Adapun kekurangan dari multiplexing, yang pertama, overhead. Dalam beberapa kasus, penggunaan multiplexing dapat menambah overhead pada proses transmisi dan pemrosesan. Hal ini terutama terjadi pada teknik multiplexing yang kompleks, seperti time division multiplexing yang memerlukan sinkronisasi yang ketat antara sinyal yang dipindahkan. Yang kedua, keterbatasan kapasitas. Meskipun multiplexing meningkatkan kapasitas saluran komunikasi, ada batasan pada seberapa banyak data atau sinyal yang akan ditransmisikan melalui saluran yang sama. Jika permintaan terus meningkat, ada kemungkinan bahwa kapasitas yang ditingkatkan melalui multiplexing tidak akan cukup untuk mengakomodasi semua permintaan. Yang ketiga, kompleksitas. Implementasi dan manajemen sistem multiplexing bisa menjadi kompleks, terutama saat mengelola banyak sinyal atau layanan yang berbeda. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai teknik multiplexing dan perangkat lunak atau perangkat keras yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Yang keempat, risiko kesalahan. Dalam sistem multiplexing, kesalahan pada satu saluran dapat berdampak pada semua sinyal atau layanan yang dibawa oleh saluran tersebut. Hal ini dapat menyebabkan gangguan yang signifikan dalam komunikasi, terutama jika tidak ada mekanisme yang tepat untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Yang terakhir, kekurangan yang terakhir itu keterbatasan latensi. Beberapa teknik multiplexing seperti time division multiplexing dapat memperkenalkan latensi tambahan dalam proses komunikasi. Hal ini dapat menjadi masalah dalam aplikasi yang memerlukan respon cepat atau waktu transmisi yang minimal.
Itulah yang dapat saya ceritakan sedikit tentang materi multiplexing. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.